Halo semuanya, Durian Traveler kembali lagi. Di akhir bulan Oktober ini kita akan jalan-jalan dan belajar di RP Farm. Kebun durian yang berada di Subang dengan elevasi 80 mdpl ini sedang mulai berbuah. Aktif aja. Ini masih, itu ada masih ada apa ya itunya apa? Covernya? Bersama Pak Rido, sang pemilik RB Farm, kita akan ulik apa rahasia yang membuat kebun duriannya yang usianya baru 3,5 tahun ini bisa berbuah dengan lebat. Ayo kita mulai. Yang pertama adalah kita membahas plastik UV untuk plant cover. Supaya menghindari nitrat masuk banyak di ini. Ini untuk menghindari nitrat kalau air hujan. Kita akan ditutup. Ditutup. Tapi yang nggak ditutup juga, ada juga yang jadi. Cuma pengalaman kita yang ditutup itu lebih banyak bunganya. Kalau rata-rata juga lumayan di sini bang. Nanti gini. Nah, ini bawor mungkin banyak yang ngomong bawor lebih gampang ya. Lebih genja ya. Ini berapa Pak? Ada sekitar 300 ini satu kali. Kalau dihitung Pak Paru udah ambil Paru. Banyak yang jatuh ini, tapi tadinya jatuh di plastik udah dibuang ini. Udah dibuang. Iya. Wah, super banyak Mas Sigit. Berarti Pak, plastik itu sendiri dipakai sejak kapan Pak? Apanya? Penggunaan plastik ini? Plastik ini kita tutup dimulai dari Setelah Juli akhir. Juni. Jadi Juli kita mulai. Iya. Jadi sebenarnya kering itu perlu kira-kira antara 2 minggu sampai 1 bulan. Ya itu aja. Masih kalau saya ke Agustus, Juli saya udah mulai tutup. Ya Juli ya mungkin 1 bulan udah langsung. Ini kita buka. Udah sekarang kita pembesaran buah. Kita mulai masuk lagi buka itu pas NPK. apa? Proses sudah keluar bunga apa? Jadi gini sebenarnya kalau yang ini kan kita pertahankan supaya jangan kalau airnya bertakung pasti gugur semua. Ya, atau air banyak ini apa menutupin oksigen yang ada di ini juga risiko rontoknya lebih banyak. Makanya kan ada keuntungan kita busut, kemudian kita tutup. Nah, ini ada keuntungan. Sehingga di sini tetap kering walaupun di atas hujan nitratnya masuk. Tanahnya kita hindarin gitu ya. Jadi langsung keluar semua Pak ya, tidak ada ngumpul di sini ya. Ya ini. Closing Pak, secara teori kegunaan ini apa cover ini untuk di masa pembuahan di musim hujan itu seperti apa sih Pak? Apakah nitratnya menghindari nitrat atau seperti apa? Menghindari nitrat yang paling utama karena kita tahu di udara itu nitrogen kan 78%. Kalau ada jadi dalam bentuk N2. Ya air hujan itu kalau jatuh ke tanah ada bakteri rhizobium dan lain-lain bakteri itu bisa merubah menjadi nitrat. Ya itu juga nanti akan menimbulkan menuju ke vegetatif. Ya di samping itu kalau petir banyak air hujan itu langsung terbentuk menjadi nitrat. Jadi nitrogen itu bisa dibentuk 3 macam itu dari di bawah rhizobium, petir sama dan kita buat di itu di pabrikan dengan temperatur tinggi taruh katalis logam menjadi nitrogen yang kita pakai yang kita kenal pupuk itu. Ya jadi nitrat sangat cepat ya. Jadi kalau amonium nanti dia merubah menuju ke nitrit dan nitrat itu. Yang kita hindarin ya. Harapannya dengan cover ini seperti apa Pak? Jadi nitratnya nggak masuk ke kanopi kita. Jadi tanah di bawah juga tidak ada hujan. Jadi agak oksigen juga tersedia. Karena kalau nggak ada air banyak kan ada retak-retak ya. Ya, jadi oksigen banyak masuk ya. Kalau betakung kejadiannya pas lagi dia habis antesis, betakung kan juga banyak yang jadi kaki ayam. Kalau masih lihat sini kaki ayamnya banyak nggak terlalu banyak kan? Terlalu banyak. Yang ditutup itu kaki ayam nggak banyak kok. Rata-rata ya. Nah, kita lihat kalau waktu dia masuk di antesis sehari hanya itu kita tutup atasnya. Maksudnya kalau hujan supaya polinasinya tetap berjalan. Kita bantu dengan kadang-kadang dengan manual. Kalau kelelawar nggak ada, kalau serangga juga malam nggak ada. Tapi serangga waktu papar ke sini banyak malam. Nggak begitu banyak. Nggak begitu banyak. Jadi kita perlu bantuan manusia ya. Manual berarti ya. Manual ya. Manual. Tapi dengan posisi papar tutup. Di cover itu atasnya. Piringan lagi. Ini kita tutup semua nih. Karena musim kemarau hujan. Basah. Jadi kalau dilihat ya, di sini satu jadi ini 2 nih ya. Kalau ini lumayan. Sana ini lumayan, ini ada kaki ayam tapi ya yang jadi lebih dari 50% dah. Yang daripada yang gugur.
Kalau mau saking bunganya sedikit, banyak jadinya Mas. Banyak jadi. Jadinya. Iya. Kalau yang depan sini khusus ini emang khusus OC itu banyak yang rontok ya Pak. Yang karena yang sebelah sana nggak pas kayak Nggak di plastik. program ya, nggak di plastik yang di sana. Dan pohonnya juga mungkin nggak terlalu subur. Ya, kurang subur. Kadang-kadang pohon nggak subur, energinya juga terbatas. Jadi dia untuk melanjutkan ini buahnya ini nggak kuat dia. Berarti menurut Pak Rido dengan plastik ini efektivitasnya berapa persen, Pak? Yang jadi. Iya. Jadi begini, plastik ini sebenarnya harga nggak mahal. Kita bisa menggunakan plastik yang tembus cahaya matahari. Ini kalau saya hitung ini 5 kali 5, kira-kira 62.000. Kita beli dengan ketebalan 0,10. Dari yang kita tutup semua mencapai terakhir 80 Pak Bar? Atau 60 yang kita tutup ya? Ya, kurang lebihnya berapa sih? 60 ditambah 20, 80 ya? Itu hampir 79 bunga semua, ya? Strategi menggunakan plastik cover UV memang sangat efektif di kebun RB Subang. Dari 80 pohon yang dicoba, hanya 1 pohon yang tidak berbunga. Meski efektif, namun perlu diperhatikan. Sebelum menggunakan plant cover, diperlukan pemupukan generatif dan pruning 3 atau 4 bulan sebelumnya. Kita planning kan biasa di bagian selatan Katulistiwa kita anggaplah kita antara Agustus September, berarti kita mundur 4 bulan. Jadi dari April kita mulai masukin fosfat, Mei kita masukin fosfat, Juni kita masukin MKP, Juli kita masukin MKP, Agustus keluar. Ya. Ini. Untuk lebih membantu merangsang keluarnya bunga, Pak Rido lebih suka menggunakan fungisida sistemik dibandingkan CBT Pakloputrazol. Paklo atau ada pakai lain, Pak? Nggak pakai paklo saya sini. Saya di sini pakai triazol. Ya, untuk bantuannya. Dalam hal ini kita bisa pakai Velikur, Amir Statov, pakai skor. Dosis naik sedikit. Ya kalau sebenarnya kalau skor sendiri kalau bisa dicoba teman-teman, kalau baru keluar tunas baru dikasih skor kan daunnya kecil-kecil. Betul. Ya. Jadi membantu. Jadi kita lihat sendiri Paklo itu yang jenis yang inhibitor gibberellin itu ada 11. Nah, kita lihat ada Paklo, ada Uniconazole, ya. Yang Pak Mardianto pakai, Uniconazole, Tebuconazole. Ya. Jadi itu sama semua sama dengan skor. Itu dia golongan triazol ya. Kita coba. Nah, efeknya dari skor kan nggak ada apa-apanya Pak. Berarti di awal-awal ya itu. Lihat ya, tangkainya juga. Ini kita kebetulan ini super tembaga ya. Ini ya di atas ini super tembaga itu di naik ranting atas ada. Titik krusial kan setelah inisiasi bunga. Itu kan pasti terjadi adalah cakar ayam Pak kan. Cakar ayam kayak begini namanya cakar ayam. Cakar ayam. Nah itu sebenarnya untuk preventifnya apa aja Pak biar? Itu mesti kasih kalsium tambah boron. Ya sekarang ini udah ada CAEDTA itu cukup membantu sama boron. Ya kalau nggak ada itu bisa pakai base kalsium. Ya bisa kalsium. Tapi di tanah kita juga jaga. Kayak di sini sekarang kita udah menuju ke pembesaran buah, kita kasih biotron. Sehingga nanti ini biotron ini kita udah kelat dengan mikro. Ini dia berguna sebagai kapasitas tukar kation ya, bank lah. Sehingga kalau kita dengar Pak ini dari apa? Ini dari arang. Arang dia Pak? Dari arang kita giling halus. Kemudian kita bikin dari ini kan dari giling halus biocat. Kita menjadi biotron. Ya biotron itu tentu ada proses. Kita pertama rendam di dolomit, kemudian cuci, kemudian kita rendam dengan kelat dengan mikro. Ya. Oh dicampur lagi dengan mikro. Nah, dengan mikro. Jadi ini udah mengandung mikro sini. Sebenarnya mikro itu efektif kan di daun. Ya tapi kalau ini kita kelat di sini, tidak terlalu banyak, efektif sih, bagus. Jadi sehingga nanti kalau kita pupuk, juga nanti pupuknya tidak terbuang cuma-cuma. Baru mungkin diikat sama ini karena permukaannya kan luas ini. Permukaannya katanya. Hanya ditabur aja Pak ya? Ditabur. Memang kalau pasca begini pembungaan masuk ke generatif ini arang cukup membantu, karbonnya banyak ya. Karbonnya banyak. Ya. Setelah berbunga, plastik cover plant UV ini akan dibuka setelah 2 minggu polinasi. Nantinya plastik cover ini akan digunakan lagi di masa-masa akhir menuju panen buah. Ya. Jadi 80 hari kita akan tutup lagi. Jadi 20 hari itu kita tutup supaya kering, N-nya kita kurangin.
N ya kalau kita hapus N udah nggak ada Udah lagi. nggak lagi. Ya kalau sekarang kita perlu N, Untuk kita pembesarkan. masukin NPK Grower, Karate Oke. Plus Boroni, subur kali, itu boleh. Udah masuk. Ya subur kali. Jadi ada kemarin saya ngobrol sama Pak Edi Kokindra, dia bulan pasca antesis Ya. 2 minggu, Ya. terus 5 minggu, 8 minggu, 11 minggu, dia 4 kali. Betul. Tapi kalau saya di sini saya bagi 7 kali pemupukan. Hmm. Kalau Pak Edi 4 kali, saya 7 kali. Oke. Kalau Pak Edi kan per 3 minggu 21 hari. Yes. Kalau saya per 10 hari. Per 10 hari. 10 hari saya. Sama juga saya pupuknya gitu, Karate Plus Boroni, terus NPK Grower, yang awal itu. Terus berjalan 2 kali pemupukan baru saya masukin subur kali. Ya. Kalau di atas kita kasih Make S Naik es. untuk menunjang klorofil, masak makanan, Naik ya. Vitaplex Vitaplex. kita kasih. Nanti di akhir-akhir kalau dia udah besar kayak apel 50% matang, tambah SOP. SOP. SOP itu kaliumnya 52%, sulfurnya 18%. Oke. Kalau subur kali mungkin kaliumnya 30%, ada magnesiumnya 10, sulfurnya itu 17%. Ya itu kira-kira yang kita kasih kombinasi. Jadi atas bawah kita semprot, kemudian di bawah sini kita juga kasih biostimulan, Oke. asam amino sama chitosan. Kita coba. Dua-duanya. Ya kita asam amino itu pembesaran buah itu efektif. Oke. Tapi masuk pematangan buah kita stop. Stop. Ya takut nanti kalau udah 70-80 hari kita stop. Takut dia keluar lagi asam amino, ya yang membuat ethylene keluar. Kalau ethylene keluar dia nanti gugurnya gugur prematur. Ya, jadi Asam amino bikin sendiri Pak atau asam amino saya bikin sendiri. sendiri? Cuma kalau chitosan Chitosan? cukup efektif. Oke. Nah, baik waktu kita untuk mempersiapkan pembungaan cukup bagus. Itu bagus. Ya, karena pohonnya kan akan sehat. Ada dengan Oke, dia itu ya. juga salah satu juga Recovery cepat. ya chitosan itu juga membantu menghilangkan bakteri. Ada ini. Terima kasih Pak Rido yang sudah sharing trik membuahkan durian dibantu dengan plastik cover UV. Semoga panennya melimpah dan kita akan evaluasi lagi di bulan Desember 2025. Enjoy travel.